Dalam beberapa tahun terakhir, program Artemis NASA telah mengalami kemajuan signifikan, bermula sebagai semacam penerus dari proyek legendaris Apollo. Pada intinya, Artemis akan mengulangi rangkaian misi dasar yang membawa manusia ke bulan pada dekade 1960-an dan 1970-an. Jika Artemis II berhasil menyelesaikan penerbangan berawak mengelilingi bulan, Badan Antariksa dapat melanjutkan jadwal, mungkin seawal tahun 2025. Artemis III, yang bertujuan untuk pendaratan di bulan secara langsung. Meskipun misi ini mungkin mengalami penundaan jika keterlambatan jadwal dan masalah anggaran terus berlanjut, seperti yang telah terjadi. Program ini akan menggunakan sistem peluncuran antariksa NASA yang kuat, menggabungkan roket dengan kapsul Orion untuk membawa astronot ke orbit bulan. Selanjutnya, selama Artemis III, Orion diharapkan untuk berlabuh dengan modul pendaratan yang dikembangkan oleh perusahaan swasta, SpaceX milik Elon Musk, yang akan membawa tim ke permukaan bulan, kemungkinan di daerah dekat kutub selatan yang dingin. Namun ambisi Artemis lebih jauh dari itu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, program ini akan mencakup pembangunan stasiun orbit bulan bernama Gateway. Basis antariksa kecil ini akan berfungsi sebagai titik koneksi untuk ekspedisi masa depan ke permukaan. Selain itu, ia bisa menjadi batu loncatan untuk misi dengan tujuan yang lebih jauh di tata surya. NASA bermaksud bekerja sama dengan mitra global untuk membangun kehadiran berkelanjutan di bulan, dengan harapan bahwa negara-negara lain akan bergabung dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebut Kesepakatan Artemis. Di antara ketentuannya adalah komitmen untuk menggunakan bulan hanya untuk tujuan damai, bekerja sama dalam situasi darurat, berbagi penemuan ilmiah, dan melindungi area yang memiliki relevansi historis seperti lokasi pendaratan Apollo 11. Namun mari kita teliti lebih detail bagaimana program ini akan berjalan. Program Artemis, semua tentang 3 misi pertama yang akan membawa kita kembali ke bulan. Program Artemis, dinamai dari Dewi Bulan dalam mitologi Yunani, saudara kembar Apollo, merupakan upaya nyata pertama tidak hanya untuk membawa manusia ke permukaan bulan, tetapi juga untuk mendirikan basis operasi permanen di satelit alami kita. Meskipun terdengar seperti kisah fiksi, proyek ini sepenuhnya dapat diwujudkan dan, meski menghadapi tantangan teknis dan perselisihan politik, terus mendapatkan momentum yang signifikan. Ini juga menjadi inisiatif pertama yang mengintegrasikan semua badan antariksa terkait, termasuk mitra swasta dan perusahaan komersial. Tujuannya melampaui pendudukan bulan, mempersiapkan landasan untuk misi ambisius ke Mars. Perjalanan menuju planet merah ini memiliki kompleksitas yang sangat besar, sehingga memerlukan 1 dekade misi pulang pergi antara bumi dan bulan sebagai tahap persiapan yang krusial. Dengan durasi yang direncanakan selama 10 tahun, Artemis akan menghabiskan 3 hingga 4 tahun pertamanya untuk misi persiapan. Penerbangan awal, tanpa awak, akan fokus pada pengujian komponen kritis, roket baru, dan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. Perlu diingat bahwa program Apollo membutuhkan 3 misi tanpa awak, Apollo 4, 5, dan 6, serta 4 misi berawak tanpa pendaratan, Apollo 7, 8, 9, dan 10, sebelum pendaratan bersejarah itu. Artemis I, secara resmi disebut Misi Eksplorasi 1, akan menandai dimulainya program ini dengan tujuan utama memvalidasi sistem dan melatih astronot dalam manuver orbital. Awalnya dijadwalkan pada akhir 2021, tanggal peluncuran mungkin mengalami penundaan semula dikaitkan dengan pandemi COVID-19, namun dalam praktiknya disebabkan oleh hasil tes Green Run sistem peluncuran antariksa yang belum meyakinkan, sehingga kemungkinan menunda peluncuran hingga musim semi 2022. Selain menjadi pembuka program, Artemis I juga akan menjadi penerbangan perdana untuk roket terkuat yang pernah dibuat dan kapsul Orion. Misi perintis ini akan mendemonstrasikan kemampuan kendaraan untuk menyelesaikan perjalanan ke bulan dengan aman, sembari meluncurkan satelit kecil CubeSats untuk penelitian ilmiah di orbit bulan. Akan sangat penting untuk mengevaluasi kinerja Oria, salah satu inovasi utama dalam proyek ini. Sebuah kapsul yang menawarkan otonomi tinggi dan ketahanan struktural, bahkan dalam skenario kritis, memastikan keselamatan awaknya. Dikembangkan untuk membawa hingga 4 astronot dalam situasi darurat ke lokasi yang aman. Fungsinya menegaskan pentingnya pengujian ini. Sekali lagi, Artemis I tidak akan membawa awak. Misi ini terdiri dari meluncurkan kapsul Orion dalam lintasan menuju bulan, di mana ia akan melakukan 2 orbit berbeda sebelum kembali ke bumi. Pada orbit pertama, wahana ini akan mendekati permukaan untuk mengurangi kecepatannya, dan kemudian melakukan flyby kedua pada ketinggian yang jauh lebih tinggi. Pada fase kedua ini, Orion akan menjauh lebih dari 60.000 km dari bulan. Setelah flyby ini,
kapsul akan memanfaatkan dorongan gravitasi untuk meninggalkan orbit bulan dan memulai kembalinya, melewati permukaan satelit sekali lagi. Salah satu tantangan terbesar misi ini adalah menahan kondisi ekstrem saat memasuki atmosfer kembali. Orion belum melalui pengujian yang membuktikan kemampuannya untuk bertahan saat masuk kembali setelah misi bulan. Kali ini, kapsul akan menghadapi atmosfer bumi dengan kecepatan awal melebihi 35.000 km per jam. Selama Artemis 1, perisai panasnya akan mengalami suhu mendekati 2.700 derajat Celcius. Orion akan menjadi kapsul berawak pertama yang melakukan perjalanan sejauh ini dari bumi. Sampai sekarang, rekor tersebut masih dipegang oleh Apollo 13. Artemis 1 adalah satu-satunya di antara 3 misi yang direncanakan dengan skenario penerbangan lengkap. Kapsul ini akan berada di luar angkasa selama 25 hari, termasuk 6 hari dalam orbit retrograde bulan sebelum mendarat di Samudra Pasifik. Seperti yang telah disebutkan, kapsul Orion tidak akan membawa awak dalam misi ini. Oleh karena itu, panel pendukung kehidupan dan kontrol operasional telah digantikan. Sebagai gantinya, peralatan ilmiah dan sensor yang dirancang untuk mengumpulkan data akurat tentang kondisi internal, seperti radiasi, tekanan atmosfer, dan variasi termal, dipasang di dalamnya. Di dalam kapsul, 2 manekin yang dilengkapi sensor akan terus merekam tingkat radiasi yang akan mereka alami. Salah satu manekin akan menggunakan prototip rompi pelindung radiasi, sementara yang lain tidak dilengkapi dengan pelindung apapun. Menyertai Orion, 13 CubeSat akan diluncurkan menuju bulan sebagai muatan sekunder. Nanosatelit ini memiliki tujuan yang berbeda. Beberapa akan melakukan studi biologis dengan menganalisis perkembangan ragi di bawah radiasi, sementara yang lain akan memetakan semburan matahari dan mencari deposit es di permukaan bulan. Sorotan khusus diberikan pada misi Near Earth Asteroid Scout, sebuah proyek inovatif yang akan menguji layar surya yang dapat dikendalikan pada pesawat ruang angkasa berukuran kecil. Tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan kelayakan mencapai asteroid dekat bumi. Setelah meninggalkan sistem bumi bulan, CubeSat akan mendekati targetnya, menangkap gambar detail dengan kamera monokrom resolusi tinggi untuk menganalisis karakteristik fisik benda langit tersebut. Jika Artemis 1 berhasil mendapatkan hasil yang positif, NASA akan menghabiskan sekitar 2 tahun untuk penyempurnaan teknis, mempersiapkan jalan bagi Artemis 2 pada 2023 atau 2024. Ini akan menjadi misi berawak pertama ke orbit bulan dalam 5 dekade, meskipun tidak termasuk pendaratan, tetapi menandai kemajuan penting bagi program ini. Jeda sejenak, sebelum melanjutkan, bagikan pendapat Anda tentang video sejauh ini. Suka jika Anda merasa tertarik atau berikan masukan jika Anda merasa ada ruang untuk perbaikan. Tahap kedua, Artemis Deciblo. Misi ini akan menandai pertama kalinya 4 astronot berada bersama di dalam pesawat. Rencananya adalah melakukan penerbangan orbital mengelilingi bulan dengan awak, tetapi masih tanpa mendarat di permukaan bulan. Ini akan menjadi pertama kalinya dalam lebih dari 5 dekade manusia menyaksikan bumi dari orbit satelit alami kita. Kapsul Orion akan menyelesaikan satu putaran mengelilingi bulan, mencapai pendekatan maksimum 7.500 km dari permukaan. Tahap atas sistem peluncuran luar angkasa akan diaktifkan untuk melepaskan Orion dari gravitasi bumi. Segera setelah pemisahan, salah satu tes pertama misi akan dimulai. Para astronot akan mengambil alih kendali manual pesawat, mencoba mendekatkan dan menjauhkannya dari tahap atas menggunakan sistem kemudi. Eksperimen ini akan memungkinkan penilaian yang tepat terhadap kemampuan manuver manual kapsul dalam ruang hampa, suatu persyaratan kritis untuk operasi docking presisi di masa depan yang diperlukan untuk Artemis 3 dan misi selanjutnya. Bagaimanapun, kapsul Orion harus melakukan penyambungan sempurna dengan gateway dan modul bulan SpaceX yang akan diposisikan di orbit bulan. Selain itu, Artemis 2 akan digunakan untuk menguji efisiensi jaringan luar angkasa dalam, sistem global antena dan penerima yang menjaga komunikasi dengan wahana antariksa di seluruh tata surya. Di awal perjalanan, Orion masih akan terhubung dengan bumi melalui GPS dan jaringan satellite relay. Namun, seiring dengan menjauhnya, hanya jaringan luar angkasa dalam yang dapat mempertahankan kontak dengan awak. Ini akan menjadi tantangan krusial, karena transmisi dengan pesawat berawak membutuhkan kompleksitas dan bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan komunikasi dengan wahana tak berawak. Begitu pengujian selesai, kapsul Orion akan mengaktifkan pendorongnya untuk melakukan manuver yang disebut injeksi translunar. Teknik ini merupakan yang paling efisien yang pernah digunakan untuk re-entry bulan, terdiri dari satu orbit tunggal di sekitar satelit sebelum kembali ke planet kita. Misi ketiga, Artemis Tetros. Artemis Tetros, dengan perkiraan peluncuran optimal
optimis pada tahun 2025 akan mencatat sejarah dengan mengirimkan wanita pertama ke permukaan bulan, berpotensi disertai oleh astronot perempuan kulit hitam pertama. 2 dari 4 awak akan turun ke permukaan bulan, sementara yang lain tetap berada di Orion. Jika stasiun orbital Gateway belum beroperasi, masa tinggal di permukaan akan berlangsung sekitar 7 hari, dengan kemungkinan hingga 4 aktivitas ekstra kendaraan. Lokasi pendaratan akan berada dekat kutub selatan bulan, memungkinkan pengumpulan sampel es yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Para astronot akan memiliki akses ke rover tanpa tekanan, yang mampu menempuh jarak antara 5 hingga 15 km. Kemampuan ini akan sangat penting untuk mencapai area yang terus-menerus gelap dan mengumpulkan sampel batuan yang belum tersentuh radiasi matahari. Selain zona gelap, NASA juga menyelidiki wilayah yang diterangi cahaya di kutub selatan bulan. Misalnya, tepi kawah Shackleton menerima sinar matahari hampir terus-menerus, menawarkan kondisi sempurna untuk penyimpanan energi sebelum misi. Secara paralel, persiapan untuk perakitan Gateway bulan terus berjalan. 2 modul pertamanya diperkirakan akan diluncurkan oleh SpaceX pada pertengahan 2024. Meskipun Gateway kemungkinan tidak akan digunakan dalam Artemis Thrust, semua misi berikutnya akan mengandalkan stasiun ini sebagai titik dukungan sebelum pendaratan bulan. Untuk pendaratan pertama ini, keempat astronot yang berada di orbit bulan perlu berlabuh dengan modul pendaratan SpaceX yang akan menunggu mereka di luar angkasa sebelum membawa mereka kembali ke bumi. Misi utama program Artemis adalah mengembangkan infrastruktur dan teknologi penting untuk memungkinkan keberadaan manusia yang berkelanjutan di permukaan bulan. Operasi pasca Artemis Thrust mulai tahun 2025 akan fokus pada konsolidasi pilar-pilar fundamental proyek ini. Perluasan gerbang bulan akan dimulai dengan integrasi modul-modul yang dikembangkan oleh Eropa. Selanjutnya, akan sangat penting untuk memverifikasi keamanan sistem transportasi yang disediakan oleh SpaceX, memastikan bahwa platform-platform ini dapat diposisikan dengan aman di gerbang sebelum turun ke permukaan. Hanya setelah tahap ini, NASA dan mitra globalnya akan siap untuk memulai pembangunan kamp dasar Artemis. Basis bulan permanen di masa depan ini masih menyimpan banyak detail yang dirahasiakan dengan hanya tujuan umum yang diketahui. Inisiatif strategis lain yang akan terbentuk dalam misi-misi Artemis berikutnya adalah penerapan konstelasi satelit komunikasi bulan yang saat ini secara sementara dinamakan LunaNet. Jaringan revolusioner ini tidak hanya akan menyediakan komunikasi terus-menerus antara bulan dan bumi, tetapi juga menghubungkan semua elemen di permukaan dan orbit bulan. Di masa depan, bahkan akan memungkinkan akses internet di satelit alami kita, berfungsi sebagai jaringan pengulang sinyal ruang angkasa untuk bumi. Proyek ini terlihat nyata. Sekarang, tinggal menunggu dan berharap suksesnya usaha bersejarah ini.